Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Ferdi dari Investgo di sini. Kali ini kita akan bahas salah satu saham IPO yang cukup menarik dan ini salah satu perusahaan IPO yang dimiliki oleh konglomerat di Indonesia. Juga saham induknya itu sangat bagus pergerakannya beberapa tahun ke belakang. Ini yaitu Bangun Kosambi Sukses atau CBD PIK 2. Jadi ini adalah salah satu bisnis di bawahnya PANI ya. Dan ini mengurus yang namanya Central Business District untuk PIK 2 itu sendiri. Jadi ya siapa ya dari teman-teman yang nggak tahu PIK 2, itu salah satu kawasan yang terakhir ini atau belakangan ini itu cukup tren dan harganya cukup melambung tinggi teman-teman. Oke langsung aja kita bahas. Informasi penawaran umum sebanyak-banyaknya sebesar 566.894.500 lembar saham atau sebesar 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal yaitu 20. Nah, seluruhnya itu terdiri saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat itu dengan rentang harga penawaran sebesar 3.000 hingga 4.060. Nah, dari harga dan jumlah saham yang tadi sudah dibahas itu diperkirakan itu dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar 2,3 triliun rupiah, teman-teman. Nah, ini salah satu hal yang cukup menarik ya. Jadi untuk nilai nominalnya sendiri seperti yang kita tahu, perusahaan pada sektor properti itu memang punya harga nominal yang cukup rendah, ya, teman-teman. Dalam artian, harga penawarannya itu cukup premium atau cukup mahal. Untuk valuasinya sendiri, ini bisa kita lihat ya, dana yang dihimpun aja itu udah lebih dari 1 triliun ya, teman-teman. Jadi di sini 2,3 triliun itu cukup besar hitungannya untuk perusahaan IPO. Nah, yang menarik juga di sini perusahaan itu hanya mengeluarkan sebesar 10% teman-teman dari jumlah saham yang beredar. Informasi aktivitas yaitu bisnis perusahaannya itu sendiri. Seperti yang kita tahu nih kawasan PIK 2 teman-teman. Jadi perusahaan ini PT Kosambi Bangun Sukses itu mengelola beberapa ya teman-teman. Itu seperti Menara Syariah, Soho Deban, ada Soho de Manhattan, Manhattan Residence, dan Soho Wall Street. Ini kurang lebih PT Bangun Kosambi Sukses ini mengelola bagian besar di PIK 2 ya teman-teman. Terutama di bagian Central Business District itu sendiri. Oke, kalau teman-teman ke websitenya langsung, di sini teman-teman bisa lihat ya. Itu ada banyak sekali proyeknya. Kita ke halaman project, ada Permata Rijau Residence, ya itu perumahan teman-teman. Lalu ada Bis Park PIK 2, produk bisnisnya kebanyakan. Di sini juga ada gudang, ada ruang multiguna juga teman-teman. Ada Soho Manhattan. Ya oke, ini salah satu bisnis distriknya juga. Ini kebanyakan digunakan untuk cafe ya. Kita lihat di sini. Lalu selanjutnya ada The Bund. Bund ini salah satu yang lebih elit lagi ya teman. Jadi biasanya untuk perusahaan, untuk perkantoran ya di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini misalnya ada Bank Kapital, ada Bank BRI. Jadi ya ini proyeksinya teman-teman. Ada Millennial Shop jadi Rukan Milenial. Ya, jadi itu normal ya selayaknya perusahaan seperti pada umumnya. Cuman salah satu hal yang cukup teman-teman patut lihat gitu ya. Ini kalau teman-teman juga beli properti itu adalah lokasinya teman-teman. Jadi lokasinya itu untuk PIK 2 itu sendiri itu cukup menarik dan ya cukup banyak ya perusahaan ataupun tenan ataupun bisnis ya istilahnya itu ada di PIK 2 dan ini juga mendorong ya salah satunya pasti ada permintaan untuk perumahannya itu sendiri. Jadi permata hijau itu tadi itu salah satu bentuk ya bentuk kalau daerah PIK 2 ini sudah cukup digandrungi teman-teman. Ini juga ada milenial, daerah milenial. Ini perumahan ada resto cafe dan segala macamnya. Jadi istilahnya ini salah satu kota baru yang coba dibangun oleh PIK itu sendiri. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sekarang kita masuk ke struktur pemegang saham. Di sini adalah struktur pemegang saham jika nantinya dari CBD PIK 2 ini telah IPO teman-teman. Ini seperti yang kita tahu perusahaan ini adalah perusahaan anak atau dia memiliki induk dari PANI itu sendiri teman-teman. Dan ini PANI pergerakannya cukup bagus ya. Beberapa tahun belakang itu cukup menarik. Nah, untuk struktur pemegang sahamnya di sini yang pertama dan paling banyak yaitu ada PANI itu sebesar 45,90%. Lalu di sini ada AS. AS di sini adalah Agung Sedayu Group, teman-teman. Ya, salah satu konglomerat juga di Indonesia. Itu punya 22,05%. Lalu di sini ada TMG yaitu Tunas Mekarjaya. Jadi Tunas Mekarjaya ini adalah salah satu afiliasi dari Salim Group, teman-teman. Itu juga punya kepemilikan yang sama dengan Agung Sedayu yaitu sebesar 22,05%. Lalu sisanya di sini untuk masyarakat itu sebesar 10% teman-teman. Jadi perusahaan ini mengeluarkan 10% dari modal yang disetor teman-teman. Dan 10% itu hitungannya cukup sedikit ya dan belakangan ini juga
banyak ya perusahaan yang istilahnya cukup besar atau perusahaan dengan valuasi jumbo itu punya persentase yang sedikit di bursa. Tidak seperti sebelumnya, seperti yang kita tahu perusahaan IPO itu punya persentase yang cukup banyak. Setahu saya itu minimal di 20% teman-teman. Sekarang cukup 10% itu sudah bisa listing di Bursa Efek Indonesia. Oke, next. Oke, ini kita bahas sedikit untuk struktur grupnya. Mungkin ini karena saya ambil langsung dari prospektus, jadi mohon maaf ya teman-teman kalau rada pecah. Oke, di sini PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, ini perusahaan yang akan IPO ya teman-teman. Ini di atasnya dia ada Pantai Indah Kapuk 2 Tbk. Ini parent company-nya ataupun perusahaan induknya. Nah, ini pergerakan dari PANI ya itu tadi sangat bagus. Lalu di sini ada PT Multi Arta dan ada masyarakat. Jadi PT Multi Arta ini juga dimiliki oleh beberapa perusahaan seperti ini ya PT Tunas Mekarjaya dan ada Agung Sedayu Group teman-teman. Tapi kurang lebih untuk CBDK itu sendiri dia itu dimiliki oleh Agung Sedayu Group dan Tunas Mekarjaya secara tidak langsung teman-teman. Dan di bawahnya kalau kita lihat ya di sini ada beberapa perusahaan lagi dari CBDK yaitu ada Cahaya Kencana Indah, ada juga Agung Surya Gemerlap, ada Cahaya Gemilang Indah Cemerlang, ada Mega Andalan Sukses teman-teman. Oke, kita next. Oke, kita masuk ke penggunaan dananya teman-teman. Di sini ada beberapa hal yang menarik ya teman-teman. Ini tergantung berdasarkan berapa harga yang nantinya akan ditawarkan ke masyarakat setelah fix ya teman-teman. Jadi kalau sebelumnya rentangnya ada di 3.000 hingga 4.060 itu akan dicari harga fixnya dan penggunaan dananya itu tergantung dengan harganya itu sendiri. Jadi kalau misalnya harganya 3.000 di sini sebagian besar atau seluruh dananya itu akan digunakan untuk penerbitan saham baru yang digunakan oleh PT Industri Pameran Nusantara atau di sini adalah PT IPN teman-teman. Sebagai tambahan dana dalam bentuk ekuitas untuk membiayai proyek pembangunan gedung untuk tujuan meetings, insentif, conference, dan exhibition atau disebut juga dengan Project MICE. Nah, oke, jadi untuk IPN sendiri ini nantinya itu akan langsung digunakan sebagai suntik modal teman-teman dalam bentuk ekuitas. Dan ya ini sebagian besar itu akan mengambil sekitar 99% ya dari PT IPN itu sendiri teman-teman dan digunakan nantinya untuk Project MICE. Nah, kondisi lainnya yaitu jika misalnya harganya ada di 4.060 nantinya akan sebagian besar digunakan ya seperti tadi untuk pengembangan proyek MICE pada PT IPN dan sisanya itu akan digunakan untuk biaya promosi, biaya karyawan dan operasional lainnya yang menunjang keberlangsungan usaha dari MICE itu sendiri. Ya, oke. Seperti yang kita tahu teman-teman, sesuai namanya jadi CBD PIK 2 ini fokus utamanya ada di Central Business District teman-teman. Jadi sebagian besar fokusnya itu adalah hal yang berkaitan dengan bisnisnya itu sendiri teman-teman. Seperti perkantoran, pergudangan, seperti tadi dan bisnis-bisnis lainnya yang kurang lebih itu akan banyak ke bisnis to bisnis. Beda dengan bisnis to customer seperti perumahan teman-teman. Nah, untuk menunjang hal tersebut teman-teman, PT Bangun Kosambi Sukses atau di sini CBDK itu akan melakukan yang namanya suntik ekuitas ke PT Industri Pameran Nusantara teman-teman. Nah, nantinya PT IPN ini akan bertugas untuk membangun proyek yang tadi disebut ya, yaitu gedung untuk tujuan meetings, insentif, conference, dan exhibition teman-teman. Jadi akan dibangun sebuah gedung khusus untuk meetings, insentif, conference, dan exhibition. Ya ini salah satu hal yang sangat penting ya untuk bisnis karena kebanyakan pertemuan ya atau aktivitas bisnis itu biasanya ada di meeting, insentif, conference, dan exhibition itu tadi teman-teman. Nah, jika ada sisanya ya teman-teman seperti yang tadi disebutkan, jika harganya itu di 4.060 maka sisanya itu akan digunakan untuk biaya promosi, biaya karyawan, dan juga biaya operasional lainnya yang mendukung dari Project MICE itu sendiri teman-teman. Laporan keuangan. Oke, pada tahun 2021 di sini kita tahu untuk CBDK itu punya sekitar 2 triliun asetnya teman-teman dan itu melonjak menjadi 6 triliun pada tahun 2022 dan itu sedikit turun pada tahun 2023 menjadi 5,5 triliun. Nah, pada Juni, ini masih Juni ya teman-teman, itu aset lancarnya itu menjadi 5,5 triliun rupiah. Jadi hanya meningkat sedikit ya teman. Tapi ini wajar untuk sebuah perusahaan konstruksi karena harusnya perusahaan konstruksi itu punya aset tidak lancarnya yang seharusnya besar teman-teman dan kebanyakan itu seharusnya berupa properti seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat juga total asetnya dari tahun per tahun ini juga meningkat ya teman. Ini cukup cukup bagus seperti itu. Lalu untuk liabilitasnya pada tahun 2021 ternyata liabilitasnya cukup besar di 7,3 triliun rupiah. Lalu ya ini sudah mengecil di
3,6, 3,7, dan 3,9 teman-teman. Liabilitas jangka panjangnya juga dari sebelumnya ini ada di 18 miliar, ini meningkat jadi 1 triliun rupiah, lalu ada 938 miliar, lalu 719 miliar teman-teman. Oke, untuk liabilitasnya ini ya total liabilitasnya seperti tadi itu di 7,3 triliun, 4,7, 4,6, dan 4,7 triliun rupiah teman-teman. Jadi untuk nilai liabilitasnya sendiri ini tidak ada yang patut diwaspadai atau dicurigai, ini cukup normal untuk sebuah perusahaan properti teman-teman. Oke, untuk operasionalnya sendiri pada tahun 2022 ini mendapatkan pendapatan sebesar 200 miliar rupiah teman-teman. Pada tahun 2023 itu mendapatkan 1,4 triliun rupiah. Lalu untuk beban pokok pendapatan di sini dia minus ya teman-teman, 118 miliar, lalu 796 triliun, dan yang terbaru pada Juni itu 242 miliar teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman dari CBD Peak 2 ini sendiri, ini belum punya laba bruto yang cukup signifikan, jadi dia punya PR dalam hal marketing teman-teman. Padahal untuk asetnya sendiri atau ya biasanya dilihat dari properti itu adalah land of banknya itu sendiri itu cukup bagus teman atau cukup ya punya potensi lah dari marketingnya hingga barangnya ataupun propertinya terjual itu dia cukup punya PR di situ teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke rasionya teman-teman. Di sini rasionya ya kita bedakan ya. Sini saya bedakan dari 3.000 dan 4.060. Jadi ini rentang bawah dan rentang atasnya teman-teman. Untuk PI-nya sendiri kalau dia ada di harga 3.000, PI-nya itu sekitar 28,3 kali teman-teman. Untuk PBV-nya 2,08 kali. Nah, pada harga 4.060, PI-nya itu sekitar 39,66 kali teman-teman. Dan untuk PBV-nya 2,82 kali. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya untuk PI dan PBV-nya ini sudah cukup jauh malah teman-teman. Tapi untuk beberapa case mungkin kita perlu bandingkan dengan perusahaan pada industri yang serupa teman-teman. Jadi kita tahu pada industri ini seperti apa untuk harganya itu sendiri. Oke, kita bandingkan dengan beberapa perusahaan. Di sini ada BSDE, ada CTRA, dan untuk induknya itu sendiri yaitu PANI teman-teman. Nah, untuk BSDE sendiri itu punya PI 7,12 dan PBV 0,51. Untuk CTRA itu punya PI 9,88 kali dan PBV sebesar 0,92 kali teman-teman. Nah, untuk PANI itu sebesar 483,37 kali dan PBV 15,74 kali teman-teman. Jika kita bandingkan dengan BSDE misalnya dari rasio CBDK ini sendiri itu 4 kali lebih mahal, bahkan di harga 3.000 ya teman-teman seperti itu. Untuk 4.060 itu juga mahal, itu hampir 5 kali lebih ya, 5 kali lebih dari BSDE itu sendiri. Nah, untuk PBV-nya ini bisa kita lihat ya kurang lebih sama di 4 kali ataupun sampai dengan 5 kali lebih. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan CTRA, untuk PI-nya itu sendiri itu ya kurang lebih ini cukup jauh juga, ini hampir ada di sekitar 3 kalinya teman-teman, dan untuk PBV-nya itu kurang lebih 2 kali ya teman-teman. Jadi 2 kali lebih mahal jika kita bandingkan dengan BSDE dan CTRA. Tapi kalau kita bandingkan dengan induknya ya teman-teman, PI-nya ini jauh lebih murah dibandingkan dengan induknya dan PBV-nya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan induknya. Nah, kalau kita lihat di sini valuasi dari PANI ini cukup mahal sebenarnya teman-teman. Tapi ada beberapa hal yang menarik ya, mungkin salah satunya aksi korporasi, yang kedua mungkin adalah potensi dari land of bank itu sendiri teman-teman. Mungkin sekarang harga land of bank-nya dinilai itu cukup murah oleh investor, makanya investor itu berbondong-bondong untuk beli dari PANI itu sendiri teman-teman. Ataupun ya mungkin bisa aja di masa depan itu ada akuisisi yang lebih besar teman-teman, ataupun misalnya ekspansi lahan dari PANI-nya ataupun PIK-nya itu sendiri teman-teman. Seperti itu. Oke, kita masuk ke kebijakan dividen. Setelah penawaran umum, CBDK itu akan membayarkan sebanyak-banyaknya sebesar 40% dari laba setelah pajak teman-teman. Jadi CBDK itu berani untuk membayarkan 40% dari pendapatannya setelah pajak itu untuk dividen. Oke, kita masukkan writer. Untuk IPO dari CBDK ini sendiri itu ada Trimegah Sekuritas Indonesia atau kodenya itu LG teman-teman. Nah, LG ini udah beberapa kali ya mengawal saham IPO dan beberapa saham IPO-nya itu menarik. Nah, ini salah satunya ada ADI. Jadi ADI salah satu perusahaan IPO yang barusan listing juga. Itu punya pergerakan yang menarik karena juga berkorelasi dengan konglomerat teman-teman. Di sini juga ada Golf. Golf ini juga pergerakannya menarik. ARA di hari pertama. Di sini juga ada Maha. Itu juga ARA di hari pertama. Mutu juga ARA. SLC juga ARA teman-teman. Dan ini ada Goto. Ini salah satu perusahaan yang ya secara valuasi dan penawaran umum yang dia targetkan juga besar teman-teman. Ini bisa closing di 13% pada hari pertama. Dan ini ada Cyber. Ini salah satu perusahaan yang kecil ya di daftar kali ini. Itu sebesar 35% ataupun bisa ARA teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk pergerakan dari LG itu sendiri,
Ini cukup menarik terutama kalau kita lihat ya di sini untuk CBDK kan itu ada di valuasi yang cukup besar. Perusahaan dengan valuasi cukup besar dari LG ini terakhir kali ya AADI ini 4 triliun ya kalau tidak salah. AADI itu punya pergerakan yang cukup menarik teman-teman. Dan dari LG itu sendiri penjatahannya itu cukup kecil. Jadi kemungkinan besar pada IPO CBDK kali ini untuk penjatahannya itu juga sangat kecil teman-teman. Mungkin bisa di 10 lot atau mungkin juga bisa di bawahnya seperti 4 lot, seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk kesimpulannya teman-teman, bagian yang teman-teman pastinya tunggu. Untuk value-nya itu sendiri, ini salah satu value yang cukup besar teman. Jadi di atas 1 triliun itu terhitung jumbo. Jadi valuasinya untuk CBDK itu tadi 2 triliun ya teman-teman. Ini cukup tricky ya teman untuk menaikkannya. Dan salah satu hal ya yang bisa dilakukan oleh perusahaan ini mungkin kalau harganya ingin dikerek dan cukup mudah ya penjatahannya itu seharusnya kecil teman-teman. Jadi salah satu hal yang teman-teman bisa lihat ya setelah IPO atau pasca IPO ya teman-teman lihat di penjatahannya itu akan merefleksikan bagaimana pergerakannya itu sendiri teman-teman. Nah yang kedua yaitu harga penawaran itu jauh di atas harga nominal teman-teman. Jadi ya harga nominalnya itu ada di Rp20 teman-teman, tetapi harga untuk penawaran umum itu ada di 3.000 dan ini salah satu hal yang mungkin teman-teman consider ya. Tapi perlu kita lihat juga teman-teman, kebanyakan perusahaan properti itu juga punya valuasi yang cukup mahal ya teman-teman. Bahkan rata-ratanya kalau tidak salah di industri ini aja itu punya PER hingga ratusan teman-teman. Dan ya biasanya juga perusahaan properti jika dia IPO dia punya harga penawaran yang jauh di atas dari harga nominalnya itu sendiri teman-teman. Tapi untuk harga nominal 20 dan harga penawaran umum 3.000 itu menurut saya salah satu hal yang besar ya, kategorinya besar untuk IPO yang pernah saya alami, seperti itu teman-teman. Yang ketiga yaitu mayoritas penggunaan dana itu akan digunakan untuk suntik ekuitas ke afiliasi atau perusahaan afiliasinya teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu tadi akan digunakan sebagian besar ataupun bahkan seluruhnya ya teman-teman itu ke perusahaan afiliasinya yaitu PT Industri Pameran Nasional teman-teman, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu rasio PE dan PBV itu jauh lebih mahal dibanding kompetitor, tapi lebih murah dibandingkan induk, teman-teman. Nah, untuk hal ini sendiri sebenarnya perusahaan IPO, terutama perusahaan IPO pada properti itu kebanyakan pasti mengejar momentum, teman-teman. Dan untuk CBDK ini sendiri kemungkinan besar dia juga akan mengejar momentum yang ada ataupun yang telah dilakukan sebelumnya pada perusahaan induknya yaitu PANI itu sendiri, teman-teman. Jadi untuk perusahaan IPO menurut saya untuk PE dan PBV mungkin teman-teman juga patut waspadai jika teman-teman ada rencana untuk investasi di jangka panjang teman-teman. Tetapi jika teman-teman hanya menargetkan untuk pergerakan di jangka pendek ya, ataupun mungkin 1 hari hingga 7 hari ataupun 1 minggu di awal saja itu mungkin teman-teman bisa tidak lihat untuk PI dan PBV-nya. Karena pada akhirnya nanti dia akan melihat momentumnya itu sendiri teman-teman. Oke yang kelima yaitu pergerakan underwriter di IPO skala besar cukup menarik. Jadi seperti yang kita tahu untuk underwriter kali ini yaitu LG atau Trimegah Sekuritas. Ini juga sebelumnya dia membawahi IPO dari AADI yang juga dimiliki oleh konglomerat teman-teman. Ini salah satu hal yang cukup menarik karena ternyata LG memaintain dari barangnya itu sendiri cukup rendah dan ini cukup gampang ya pada akhirnya untuk diterbangkan harganya itu sendiri teman-teman. Oke untuk CBDK ini sendiri menurut saya di jangka pendek itu sangat menarik teman-teman. Terutama kalau teman-teman ya seperti biasa ya hanya ikutan IPO dan teman-teman jual ya mungkin di arah ketiga atau arah keempat itu sangat capable. Jadi perusahaan ini sangat capable untuk itu, tapi mungkin untuk harganya ya itu karena tinggi dan ya valuasinya cukup besar juga. Mungkin ini adalah salah satu hal yang teman-teman juga bisa consider dan teman-teman juga pertimbangkan ya seperti itu. Nah, untuk di jangka panjang mungkin teman-teman harus lebih ketat ya untuk melihatnya, juga melihat di pergerakan setiap harinya karena untuk PI dan PBV-nya ini sudah cukup tinggi teman-teman. Jadi kemungkinan besar juga ya pergerakan dari anaknya itu tidak selalu mengikuti induk teman-teman. Jadi karena induknya sudah terbang gitu ya dan ya valuasi induknya tentunya lebih besar daripada anaknya. Ini tidak menjadi sebuah alasan juga untuk market maker itu menggerakkan harga dari CBDK itu sendiri teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk saya pribadi ini confirm akan beli untuk CBDK. Nah, untuk saya pribadi ini saya confirm ya kalau saya akan beli dari CBDK ini dengan jumlah ataupun nominal yang sudah saya hitung ya, baik secara resikonya juga. Nah, jika teman-teman penasaran ya untuk perkembangan dari CBDK ini sendiri, mungkin ada beberapa hal yang berubah ataupun teman-teman juga penasaran dengan berapa jumlah pemesanan dari saya, teman-teman bisa langsung daftar aja di website Invesgo. Nanti teman-teman bisa langsung ikutin dari akun Invesgo itu sendiri yang official. Mungkin update perkembangannya selanjutnya itu juga ada di situ, teman-teman. Terima kasih.